Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTubers, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan informasi kepada kalian tentang monetisasi YouTube. Nah, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang belum mengajukan monetisasi, perlu kalian ingat ada beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Namun biasanya teman-teman menganggap sepele hal-hal seperti ini. Akan tetapi dampaknya akan sangat berbahaya karena bisa saja monetisasi kalian akan ditolak oleh pihak YouTube. Nah, ikuti terus video ini karena apa yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke? Nah, buat teman-teman yang sekarang belum mengajukan monetisasi, kalian perlu hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti kalian, oke? Buat kalian yang mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka tahapan selanjutnya kalian harus mengajukan atau biasanya pihak YouTube akan meminta atau mengirimkan konfirmasi. Nah, di situ kita akan mengajukan pengajuan kepada pihak YouTube untuk melakukan peninjauan. Nah, pada saat peninjauan ini itu ada dua opsi. Pertama, peninjauan kita diterima oleh pihak YouTube dan kita akan menjadi partner YouTube. Nah, di situ kita akan mendapatkan iklan atau kata lainnya channel kita akan disetujui untuk dimonet atau dimonetisasi. Nah, yang kedua, bahwa setelah kita melakukan peninjauan, biasanya juga ada channel yang ditolak monetisasinya. Nah, khusus yang kedua ini akan saya bahas di sini lebih lanjut. Oke, jadi setelah kita melakukan peninjauan, biasanya akan ada balasan. Biasanya itu ini variatif. Ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang seminggu dan bermacam-macam, ada yang sampai sebulan. Nah, setelah itu kita melakukan konfirmasi, biasanya balasannya itu diterima atau tidak. Nah, untuk kasus ini saya akan menjelaskan yang tidak diterima. Karena yang jadi permasalahan setelah kita melakukan peninjauan dan ternyata channel kita tidak disetujui, pihak YouTube tidak pernah memberitahukan kepada kita secara detail video apa saja yang melakukan pelanggaran. Jadi misalnya nih, kalian punya 100 video. Nah, pihak YouTube tidak pernah memberitahukan kepada kalian kalau video kita tidak dimonet ya atau tidak disetujui. Pihak YouTube tidak pernah memberikan penjelasan kepada kita video mana saja yang melakukan pelanggaran. Jadi misalnya kita punya 100 video, pihak YouTube tidak memberikan secara detail bahwa video yang ini yang melakukan pelanggaran. Pihak YouTube hanya menganggap bahwa semua konten kita atau channel kita itu melakukan pelanggaran. Contohnya yang pernah saya lakukan, saya melakukan peninjauan terhadap channel saya yang satu, itu dianggap melakukan konten yang berulang. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus menggunakan hasil karya sendiri atau jangan melakukan re-upload. Jadi sejelek apapun hasil karya kalian, seburuk apapun, itu lebih baik daripada kita melakukan re-upload atau mengupload ulang video orang lain. Nah, di sini yang perlu saya tekankan kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwa terkadang kita melakukan re-upload itu bukan cuma dari YouTube. Biasanya kita melakukan potongan-potongan video dari sosmed, dari misalnya dari Facebook, dari TikTok, atau dari YouTube itu sendiri. Nah, biasanya ada yang melakukan penggabungan video. Nah, di situ pihak YouTube pada saat kita melakukan upload video, pihak YouTube belum memberikan teguran kepada kita. Nanti pada saat kita melakukan pengajuan peninjauan monetisasi, nah di situ pihak YouTube biasanya langsung mengatakan bahwa video kita adalah konten yang berulang. Seperti yang pernah saya alami, saya melakukan penggabungan beberapa video, padahal itu adalah video saya sendiri yang saya upload
di Facebook, saya upload di TikTok, kemudian saya ambil kembali dan melakukan mengambil potongan-potongan video. Nah, di sini ada teman-teman yang mengatakan bahwa kalau misalnya cuma 2 menit atau semenit itu tidak ada masalah. Tetapi bagi kalian sebaiknya cari jalan yang aman. Jangan sekali-kali melakukan re-upload. Walaupun video itu kalian ambil dari Facebook, kalian ambil dari TikTok, dari sosmed, dan bukan dari YouTube, tetap akan dihitung sebagai konten yang berulang. Nah, di sini banyak yang tidak menyadari. Biasanya ini dilakukan oleh konten-konten yang melakukan video-video lucu, konten-konten video-video gokil dan sebagainya. Itu mereka melakukan potongan-potongan video dan menggabungkannya menjadi satu. Dan biasanya kita lihat ada beberapa teman-teman yang subscribernya sudah ribuan, bahkan ada yang sampai 10.000 lebih, tetapi belum disetujui oleh monetisasi. Karena ini salah satunya, mereka melakukan re-upload. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman perhatikan dan sangat sepele tapi dampaknya bisa gagal monet, yaitu jangan melakukan upload video orang lain, entah itu dari Facebook, entah itu dari YouTube sendiri, entah itu dari sosmed lain. Karena sayang kan, jangan sampai kita sudah capek-capek buat video, capek-capek edit dan sebagainya, lantas setelah kita mengajukan kita tidak diterima monetisasinya atau ditolak oleh pihak YouTube. Oke, itu yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan background video. Nah, di background video ini biasanya dilakukan oleh konten-konten yang bertema musikalisasi, konten-konten story, konten ceramah atau dakwah. Biasanya mereka mengambil background video, kemudian melakukan isi videonya di background itu. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Tidak ada masalah kalian mengambil background video, tetapi perlu kalian ingat, jangan sampai video itu adalah video yang kena copyright. Oke? Jadi silahkan ambil background, cari yang betul-betul no copyright. Sekali lagi, pihak YouTube tidak pernah menjelaskan secara detail bahwa video ini yang bermasalah, tetapi YouTube hanya menghitung secara keseluruhan bahwa video kalian tidak layak untuk dimonetisasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gunakan selalu background no copyright. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang background, sekarang yaitu background. Jadi biasanya teman-teman yang mengambil audio atau musik di videonya, memasukkan audio ke videonya, tolong sekali lagi berhati-hati jangan sampai audio kita itu kena hak cipta atau kena klaim copyright. Dan biasanya YouTube pada saat kita mengupload belum memberikan pemberitahuan. Nanti pada saat dimonetisasi maka pihak YouTube akan mengatakan bahwa video kita menggunakan konten berulang walaupun itu cuma background. Jadi buat teman-teman sekali lagi berhati-hati. Nah, untuk lebih amannya sebenarnya pihak YouTube sudah menyiapkan audio, sudah menyiapkan musik di fiturnya, yaitu jadi kita bisa download video, kita bisa download audio, kita bisa download musik yang disediakan oleh YouTube dan itu gratis 100%, itu no copyright. Atau kalian juga bisa cari search di YouTube. Tetapi ingat, perlu hati-hati. Di situ banyak juga yang mengatakan no copyright, tetapi ternyata itu adalah copyright dan kena teguran hak cipta, dan ini yang perlu kalian lakukan atau perlu kalian perhatikan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sebelum kalian mengajukan monetisasi kepada pihak YouTube, pastikan komentar-komentar spam sudah kalian bersihkan. Ingat, komentar spam itu bisa terdeteksi mengganggu dan bisa dianggap bahwa konten atau channel kita bermasalah jika terlalu banyak komentar spam. Dan ini sudah saya pernah jelaskan pada video sebelumnya bagaimana cara menghapus komentar yang spam. Oke teman-teman sekalian, demikian dari saya. Mudah-mudahan kalian semua cepat sukses menjadi YouTuber yang sukses. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.